Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada video aku sebelumnya, aku sudah ajak teman-teman untuk berkeliling melihat-lihat tanaman hias di rumah aku. Maka pada video kali ini aku ajak teman-teman untuk beraktivitas di kebun balkon ya. Ini aku lagi bukain berongsongan atau pembungkus dari buah kelengkeng ya. Yang sisi kiri ini udah selesai, tinggal yang di depan sana itu. Oh ya, kalau di depan sana terlihat ada gunung, memang rumah aku itu dekat gunung ya teman-teman. Di bawah buah tin ini ada juga kelengkeng yang sampai klengsreh gitu, sampai ke tanah ya. Ini aku buka juga berongsongannya, dan setelah itu nanti kita panen-panen ya. Panen buah-buahan, sayuran maupun panen bumbu dapur di balkon ini. Semua berongsongan kelengkengnya sudah aku buka, dan sekarang aku buka juga untuk berongsongan belimbingnya. Kalau belimbing sih berongsongnya hanya pakai plastik biasa aja teman-teman. Sebelum kita panen kelengkengnya tadi, kita dahulukan petik belimbingnya ini aja ya. Karena kalau belimbing hanya sedikit yang bisa dipanen teman-teman, yang lainnya itu masih mentah-mentah. Oh ya teman-teman, belimbing aku ini tidak pernah berhenti berbuah loh. Jadi karena gini, sudah ada yang bisa dipetik matang kayak gini, itu masih ada yang dewasa tapi belum matang, ada yang remaja, ada yang anak-anak, ada yang baby gitu. Nah kayak gini teman-teman, jadi tua dan matangnya itu secara bergantian, sehingga setiap saat itu ada aja yang bisa dipetik. Dan di balkon ini aku punya dua tanaman belimbing, yang satu tadi, yang kemudian yang satunya yang di depan sana itu teman-teman. Aku buka dulu juga berongsongannya. Kalau yang di pohon ini kayaknya yang matang hanya dua, yang lain semuanya masih hijau-hijau. Kalau yang dari pohon pertama tadi kan kita bisa petik 3 ya. Nah dua ini teman-teman yang bisa dipetik. Kalau yang lainnya sih masih muda-muda ya. Sudah ada yang besar tapi masih hijau. Kemudian yang lainnya itu gini masih kecil-kecil, gini itu banyak sekali. Nah kayak gini teman-teman. Jadi matangnya nanti nggak bersamaan ya itu. Nah ini dia lagi, Masya Allah, pokoknya satu pohon aja buahnya banyak, padahal pohonnya kan kecil ya, pendek ya. Dan teman-teman pasti sudah sering menonton aku panen-panen belimbing ya. Setelah petik belimbing ini, lanjut kita petik-petik okra dulu ya. Kita dahulukan yang pendek-pendek aja. Kalau kelengkeng kan agak tinggi. Biasanya di kolom komentar sering ada yang bertanya pun kalau okra diolah apa. Kalau aku, okra yang masih muda, masih empuk untuk dilalap, itu aku lalap, aku cocol sama sambal gitu aja teman-teman. Tapi kalau yang sudah agak tua, yang kulitnya itu sudah mengeras, biasanya itu hanya aku iris-iris, kemudian aku masukkan ke dalam air minum sebagai infused water. Setelah kita masukkan ke dalam air minum, kemudian kita diamkan beberapa jam. Kita masukkan dalam kulkas ya. Idealnya itu minimal 6 jam teman-teman. Memang airnya nanti itu jadi berlendir, karena memang okra ini berlendir ya. Tapi itu dipercaya memiliki banyak kandungan vitamin dan zat-zat yang sangat menyehatkan tubuh kita. Nah yang muda kayak gini ini yang aku lalap teman-teman. Sekarang coba kita lihat-lihat jeruk santang madu. Barangkali sudah ada yang bisa dipetik, tapi ternyata masih keras semuanya teman-teman, belum bisa dipetik.
Alhamdulillah ini buahnya itu banyak, jadi ada yang sudah tua, ada yang masih remaja, ada yang kecil juga. Jadi sama kayak belimbing tadi, jeruk santang madu aku ini juga kayaknya nggak pernah berhenti berbuah ya. Cuman emang tua dan matangnya itu agak lama gitu teman-teman, makanya siklusnya itu kadang-kadang kayak ada musim-musimannya ya. Padahal sebenarnya terus berbuah, cuman menunggu tuanya itu lama. Nah, karena jeruk santang madu aku tadi belum bisa dipanen, sekarang aku ambil ini aja, petik jeruk sambal. Pohonnya kecil, hanya 3 buah aja yang bisa dipetik. Dan sekarang kita mulai panen kelengkengnya ya. Sering banget ada yang menanyakan di kolom komentar, Bun, pupuknya apa untuk tabu lampotnya? Nah teman-teman, mungkin juga sering aku sampaikan di video-video aku ya, bahwa seluruh tanaman yang ada di rumah aku itu aku menanamnya secara organik, baik sayuran, buah-buahan, bahkan tanaman hias. Kalau pakai pupuk kimia aku takut salah mengaplikasikannya karena kan mesti ada takarannya. Nanti kalau salah takaran tanaman bisa mati dan sebagainya. Tapi kalau pakai pupuk organik sistemnya kan hanya kira-kira aja, dan insya Allah semakin dipupuk itu tanaman kita atau media tanam kita itu semakin gembur dan subur. Jadi pupuknya aku hanya pakai pupuk kandang, kemudian pupuk organik cair yang aku bikin sendiri, sama pupuk kompos dari dedaunan dan sampah-sampah dapur. Dan ini sudah berganti hari teman-teman, itu pakaian aku juga sudah ganti. Kenapa? Karena kemarin waktu aku panen kelengkeng tiba-tiba turun hujan, jadinya aku hentikan dan dilanjutkan hari berikutnya. Kalau yang kemarin aku buka dulu brongsongannya sebelum aku panen kelengkengnya, tapi kalau yang sekarang ini aku patahin aja ini batang-batang atau tangkai-tangkai kelengkengnya. Jadi nanti aku buka brongsongannya kalau sudah di bawah ya. Dan saat aku mau takin tangkai-tangkai kelengkeng ini, aku melihat ada satu buah jambu merah aku yang sudah kuning teman-teman. Jadi kayaknya sudah malah ketuaan deh ini. Jadi aku petik juga. Banyak sih buahnya jambu, tapi masih kecil-kecil, dan yang sudah besar pun itu warnanya masih hijau, belum saatnya dipetik. Hanya satu ini aja yang sudah bisa dipetik, dan ini pun kayaknya metiknya aku terlambat teman-teman, warnanya udah kayak gini. Untuk kelengkeng-kelengkeng yang masih kecil-kecil, masih hijau-hijau, ini kami biarkan aja di brongsongan teman-teman, karena belum saatnya dipanen ya. Paling sekitar berapa ya, 1 bulan lagi paling ya, 1 bulan atau 1,5 bulan lagi baru bisa dipanen. Ini jenis buah tin yang gede-gede teman-teman, dan di sini terlihat ada yang matang. Untuk buah tin yang udah gede itu kami brongsong karena biar ini ya tidak dimakan sama burung. Nah ini sudah mateng, tapi hanya satu aja, 1 buah. Dan inilah hasil panen kelengkengnya ya. Langsung aku bukain brongsongannya di sini aja. Memang nggak banyak teman-teman, tapi alhamdulillah semua tabu lampot aku itu menghasilkan teman-teman, bisa dipanen. Hanya satu aja tanaman buah yang belum berhasil kami merasakan buahnya karena memang belum berbuah, yaitu alpukat. Jadi aku nanam pohon alpukat itu sudah lama, dan batang pohonnya pun sudah lebih gede dari kelengkeng ini teman-teman. Sementara kelengkeng ini sudah sering banget panen ya, sudah nggak menghitung lagi berapa kali panen. Kalau alpukatnya itu sama sekali belum pernah berbuah. Apa mungkin kalau alpukat itu kurang cocok ya ditanam di pot? Mestinya ditanam di lahan bebas gitu kali ya. Nggak tahu gimana ya. Ini adalah panenan kelengkeng hari kedua. Nanti kita gabung sama panenan yang kemarin ya. Memang panennya itu nggak sebanyak kalau kita menanamnya di lahan bebas ya teman-teman. Karena nanamnya di pot, maka pohonnya pun kan kecil ya.
Lanjut, ini aku juga mau panen kedondong. Sama halnya dengan buah-buah aku yang di awal tadi teman-teman. Kedondong ini juga nggak mengenal musim karena dia terus menerus berbuah, kayak nggak ada berhentinya memang ya. Jadi buahnya ada yang masih baby, ada yang remaja, ada dewasa, dan ada sudah saatnya dipetik kayak gini. Dan ini tadi aku ngambil gunting teman-teman, ternyata aku potekin atau aku patahin sama tangan itu susah, ulet gitu tangkainya. Oh ya teman-teman, untuk tanaman tabu lampot itu di atas media tanamnya itu selalu kami timbun atau kami letakkan sampah-sampah dari ranting-ranting dan daun-daun kering ya. Dia akan berfungsi sebagai mulsa, membantu dan menjaga kelembapan media tanam. Dan seiring berjalannya waktu, daun-daun maupun ranting-ranting kering itu akan menjadi kompos. Lanjut, di bawah buah tin itu, ini kami letakkan tanaman cabai. Ini cabai hijau ya. Aku petik aja untuk bumbu dapur teman-teman. Buah tin yang terlihat itu adalah jenis buah tin yang ukuran buahnya gede-gede ya teman-teman. Aku ada dua macam, jadi yang ukuran gede-gede ini sama buah tin yang jenis ukuran buahnya itu kecil-kecil. Nanti aku perlihatkan juga yang ukurannya kecil-kecil. Nah, di sini ini teman-teman, buah tin aku yang jenis ukuran buahnya itu kecil-kecil, sak gini-gini kecil teman-teman. Jadi ini meskipun matang itu tetap kecil, ndak sebesar yang tadi yang di pertama. Buah tin ini orang menyebutnya buah syurga ya, dan buah tin ini namanya juga diabadikan dan tercantum di dalam kitab suci Al-Quran. Di samping buah tin ini juga ada ciplukan teman-teman, tapi kalau yang di sini itu belum ada yang tua, belum matang-matang. Kita ambil yang di sebelahnya, yang di sini itu sudah ada lumayan yang kuning-kuning. Kalau ciplukan memang kita nggak pernah nanam ya teman-teman, dia numbuh di beberapa tempat, numbuh-numbuh sendiri, tapi hasilnya buahnya bisa dinikmati. Dari literasi yang aku baca, manfaat buah ciplukan untuk kesehatan kita itu karena kaya antioksidan seperti vitamin C dan polifenol yang dapat meningkatkan imunitas tubuh teman-teman. Tanaman ini juga berpotensi membantu menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan tulang berkat vitamin K-nya, mengontrol gula darah, serta mengurangi peradangan dan risiko kanker. Masya Allah, luar biasa banyak ya manfaatnya. Jadi kalau di pekarangan teman-teman numbuh-numbuh sendiri tanaman ciplukan, jangan dihilangkan ya, jangan dicabut dan dibuang. Lanjut, ini aku petik bunga telang yang ungu ya, karena bunga telang itu ada beberapa jenis teman-teman, warnanya ada yang ungu kayak gini, ada yang pink, ada juga yang putih, dan ini ada yang jenis tumpuk dan ada yang jenis tunggal. Kalau aku ini hanya jenis tunggal aja. Dan bunga telang ini juga dipercaya sangat berkhasiat bagi kesehatan tubuh kita. Dari literasi yang aku baca, khasiatnya adalah untuk menjaga kesehatan otak berkat antioksidannya yang dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Manfaat lainnya adalah mengatasi kerontokan rambut dengan meningkatkan sirkulasi darah di kulit kepala. Bunga telang juga berpotensi membantu menurunkan kadar kolesterol dan gula darah, serta meringankan gejala asma dan alergi. Nah tuh, banyak banget kan manfaatnya, Masya Allah, luar biasa teman-teman. Dan bunga telang ini juga gampang sekali perawatan, juga gampang sekali numbuhnya. Dari kacang-kacang telang yang sudah coklat-coklat tua kayak gini, nanti biji-bijinya itu kalau disebar di media tanam atau jatuh-jatuh sendiri, dia akan numbuh banyak sekali tanaman-tanaman telang kecil-kecil di bawahnya. Selain cabai hijau yang aku petik tadi, ini aku juga ada cabai yang ukurannya itu gede-gede teman-teman. Ini masih kecil ukurannya sak gini, ini bisa gede banget, tapi aku nggak tahu ini jenis cabainya apa ya. Apa mungkin paprika, tapi bentuknya kayak gini. Aku lupa saat beli benihnya dulu namanya cabai apa. Dan ini ukuran potnya itu kecil banget, jadi harus aku repotting ini teman-teman. Kasihan karena dia sudah berbuah, tentunya membutuhkan nutrisi yang lebih banyak ya.
Dan ini aduh patah teman-teman. Tadinya aku mau potekin daunnya yang jelek aja, tapi akhirnya patah kayak gini. Dan ini cabenya masih muda, belum enak untuk dimakan. Aduh sayang ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang aku mau panen terong-terong yang ada di belakang itu aja. Meskipun nggak banyak terong ini, tapi sayang kalau nggak dipanen teman-teman. Ini terong yang biasa aku pakai sebagai lalap. Aku makan mentah aja. Tanamannya masih kecil-kecil ya teman-teman, dan itu terlihat daunnya bolong-bolong ya, karena memang resikonya kalau nanam secara organik gitu, karena ulat dan belalang masih mau makan. Dan inilah hasil panenanku kali ini. Aku letakkan di lantai sini aja ya teman-teman. Ini ada belimbing, kemudian yang ini kelengkeng, lanjut ini ada kedondong. Meski nggak banyak tapi cukup aku pakai untuk berbagi sama adik-adik. Kemudian ini ada okra merah segini. Ini jambu bijinya hanya 1. Ini cabai hijaunya. Lanjut 3 buah jeruk sambal. Kemudian yang ini adalah ciplukan. Ini adalah bunga telang. Dapat segini bunga telangnya. Sebentar aku balik-balik ya biar cantik penampakannya. Selain bunga telangnya, tadi aku juga panen kacang telangnya teman-teman. Dapat segini kacang telangnya. Lanjut ini buah tin, hanya 1 juga. Sama seperti jambu, hanya 1. Dan ini terong lalapnya, dapat 5. Alhamdulillah, lumayan, bisa langsung aku makan nanti ya. Jadi ini teman-teman seluruh hasil panenan aku kali ini. Meskipun tidak banyak tapi sangat puas banget karena bisa menikmati hasil dari kebun sendiri. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.